2 bulan kami di Poros Transisi Indonesia melakukan investigasi yang sangat ketat. Informasinya, seluruh partai yang berada di istana itu, mereka tidak sungguh-sungguh mendukung Pak Jokowi. Dan per minggu terakhir, Golkar, PAN, Gerindra, saya buka di sini, mereka mengatakan, ini kehendak rakyat, kami akan melihat dinamika. Makanya saya mengatakan, suasana ini seperti 98. Ini gagasan orang yang ingin merebut kekuasaan dengan cara anti demokrasi, tapi dengan cara mobokrasi, dengan cara mobilisasi. Kalau kami melihat apa yang disampaikan oleh saudara Faisal Asegaf tadi, ada miskomunikasi, bahaya Anda ya, provokasi. kalau saya tidak ngomong seperti itu. Saya mengatakan selama 9 tahun gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan. Tiba-tiba ada Satgas anti pemilu curang dibentuk. Ya, saya akan jawab. Sebentar, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana, ada keresahan yang sama, mencegah kecurangan pemilu. Oke. Jadi, kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh Satgas pemilu curang dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100. Ini gejolak keresahan yang nyata di depan mata Nusra. Makanya begini Pak ya, Pak Faisal. Jadi politisi jangan bangun kesiangan kemudian baca judul. Begini ya Pak Faisal ya, kalau memang mengatakan ada keresahan. Udahlah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang, mencari panggung nah, ini. Gini, kalau memang kalau ada keresahan, mengatakan buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilu curang mengundang publik, rakyat, dan rakyat datang menyampaikan lewat saluran konstitusi. Silahkan. Anda bilang buat keonaran, menciptakan kegaduhan. Ya, pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi. Ketiga semua partai politik bungkam, DPR bungkam, ada satu pejabat negara. Oke. Membuka pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Keluhan itu adalah pemakzulan, hal biasa saja, Mas. Ya, makanya di mana bikin huru hara? Kalau Pak Mahfud MD membuat Satgas anti kecurangan pemilu, silahkan Pak Mahfud. Anda ke sana, Anda sebagai bagian dari. Sebentar. Saya tadi jangan ngomong. Waktu Anda bicara, saya diam ya. Semalam saya sudah umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR. Bukan tempat di ruang opini publik. Karena itu namanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Asegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan bacot di ruang publik. Kalau Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Inisiator petisi 100, Faisal Asegaf, mengklaim gerakan untuk memakzulkan Presiden RI Joko Widodo telah mendapat dukungan luas dari kalangan partai politik. Bahkan, Faisal mengklaim 50% kalangan internal Gerindra, partai pengusung paslon Prabowo Subianto dan anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka, mendukung wacana pemakzulan. Faisal menjelaskan bahwa gerakan pemakzulan ini telah berlangsung sejak Juni 2023 dan telah bersurat ke DPR dan MPR. Aktivis politik tersebut menyampaikan terdapat beberapa alasan pemakzulan Jokowi. Di antaranya adalah dugaan intervensi KPK, perampokan sumber daya alam, kekacauan hukum, dan dugaan intervensi politis dalam pemilu oleh pemerintahan Jokowi. Kalau arah tujuan negara ini ditunggangi oleh dinasti politik, maka protes secara gerakan moral itu akan muncul, kata Faisal dalam program Kompas Petang Kompas TV, Selasa 16 Januari 2024. Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, menyampaikan bahwa pemakzulan Jokowi mungkin dilakukan sesuai konstitusi. Namun proses ini disebutnya akan melibatkan banyak lembaga dan tergantung kemauan politik.
Fahri menjelaskan Presiden bisa diberhentikan jika memenuhi kriteria pelanggar hukum, baik mengenai suap, korupsi, mengkhianati negara, tindak pidana berat, serta melakukan perbuatan tercela. Nah, apakah tindakan-tindakan Presiden bisa dianggap sebagai perbuatan tercela? Tentu harus melalui proses, dan proses itu tidak dilarang dalam konstitusi, kata Ferry. Inisiator petisi 100, Faisal Assegaf, mengklaim gerakan untuk memakzulkan Presiden RI Joko Widodo telah mendapat dukungan luas dari kalangan partai politik. Bahkan, Faisal mengklaim 50% kalangan internal Gerindra, partai pengusung paslon Prabowo Subianto dan anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka, mendukung wacana pemakzulan. Faisal menjelaskan bahwa gerakan pemakzulan ini telah berlangsung sejak Juni 2023 dan telah bersurat ke DPR dan MPR. Aktivis politik tersebut menyampaikan terdapat beberapa alasan pemakzulan Jokowi. Di antaranya adalah dugaan intervensi KPK, perampokan sumber daya alam, kekacauan hukum, dan dugaan intervensi politis dalam pemilu oleh pemerintahan Jokowi. Kalau arah tujuan negara ini ditunggangi oleh dinasti politik, maka protes secara gerakan moral itu akan muncul, kata Faisal dalam program Kompas Petang Kompas TV, Selasa 16 Januari 2024. Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Fahri Amsari menyampaikan bahwa pemakzulan Jokowi mungkin dilakukan sesuai konstitusi. Namun proses ini disebutnya akan melibatkan banyak lembaga dan tergantung kemauan politik. Fahri menjelaskan Presiden bisa diberhentikan jika memenuhi kriteria pelanggar hukum, baik mengenai suap, korupsi, mengkhianati negara, tindak pidana berat, serta melakukan perbuatan tercela. Nah, apakah tindakan-tindakan Presiden bisa dianggap sebagai perbuatan tercela? Tentu harus melalui proses, dan proses itu tidak dilarang dalam konstitusi, kata Ferry. Inisiator petisi 100, Faisal Assegaf, mengklaim gerakan untuk memakzulkan Presiden RI Joko Widodo telah mendapat dukungan luas dari kalangan partai politik. Bahkan, Faisal mengklaim 50% kalangan internal Gerindra, partai pengusung paslon Prabowo Subianto dan anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka, mendukung wacana pemakzulan. Faisal menjelaskan bahwa gerakan pemakzulan ini telah berlangsung sejak Juni 2023 dan telah bersurat ke DPR dan MPR. Aktivis politik tersebut menyampaikan terdapat beberapa alasan pemakzulan Jokowi. Di antaranya adalah dugaan intervensi KPK, perampokan sumber Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa